mengenal pendiri PSHT, Ki Hajar Hardjoatmojo. Dalam sejarah panjang pencaksilat di Indonesia, nama Ki Hajar Hardjoatmojo menempati posisi istimewa. Ia bukan hanya tokoh pendiri Persaudaraan Setia Hati Ternate (PSHT), tetapi juga seorang pejuang kemerdekaan dan pendidik. Karakter yang berdedikasi tinggi. Sosoknya tidak hanya dikenal sebagai ahli silat, tetapi juga sebagai pemikir, visioner yang menyatukan seni bela diri dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Ki Hajar Hardjoatmojo lahir pada 1888 di Desa Pilangbango, Madiun. Sejak muda, ia dikenal sebagai pemuda yang cerdas, pemberani, dan haus akan ilmu. Pada masa mudanya, ia berguru kepada Ki Ngabehi Surodiwirjo, tokoh pendiri aliran Setia Hati di Surabaya. Dari gurunya itu, Hardjoatmojo tidak hanya mempelajari pencaksilat, tetapi juga filsafat hidup dan ajaran kebatinan Jawa yang mendalam. Ajaran tersebut kemudian menjadi pondasi utama dari sistem pendidikan di PSHT. Tahun 1922 menjadi tonggak penting dalam sejarah PSHT. Di tengah semangat perlawanan terhadap penjajahan Belanda, Ki Hajar mendirikan Persaudaraan Setia Hati PSH di Winongo, Madiun. Beliau menyusun sistem latihan silat yang lebih terstruktur, menciptakan jenjang pendidikan, dan menekankan pentingnya budi pekerti luhur dalam setiap gerakan silat. Pada 1948, setelah melalui berbagai perubahan, organisasi ini resmi menjadi Persaudaraan Setia Hati Ternate (PSHT). Ki Hajar menyadari bahwa bela diri bukan sekadar seni untuk bertarung, tetapi sarana untuk membentuk pribadi yang tangguh dan bermoral. Ia sering mengatakan bahwa tujuan utama PSHT adalah mendidik manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, serta berani membela kebenaran. Dalam ajarannya, kekuatan fisik harus diiringi dengan kekuatan batin dan akhlak. Itulah sebabnya, dalam PSHT, proses pengesahan warga bukan hanya menandai pencapaian teknik silat, tetapi juga kedewasaan mental dan spiritual. Di luar dunia silat, Ki Hajar juga dikenal sebagai pejuang bangsa. Ia aktif dalam pergerakan nasional melawan penjajahan. Semangat nasionalisme dan kecintaannya pada tanah air tampak jelas dalam caranya mengajarkan silat, selalu dengan tujuan untuk memperkuat jati diri bangsa, bukan untuk kekerasan. Ia menginginkan generasi muda yang kuat, jasmani, dan rohani, serta siap membela keadilan dimanapun berada. Ki Hajar wafat pada 1952, namun ajaran dan semangatnya tidak pernah padam. Namanya abadi dalam hati para pendekar PSHT sebagai bapak pendiri yang telah membangun pondasi kuat bagi sebuah persaudaraan yang kini menjangkau hingga ke berbagai belahan dunia. Ia adalah contoh sejati bahwa kekuatan tidak hanya berasal dari tangan dan kaki, tetapi dari hati yang bersih dan niat yang tulus untuk membangun peradaban yang lebih baik.